Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutmu Zulfiansi, Stambu K40120149. Kami dari kelompok 3 dan pada video kali ini kami akan membahas apa itu tautologi, modus, dan kuantor. Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu tautologi. Apa itu tautologi? Tautologi adalah suatu ekspresi logika yang selalu bernilai benar di dalam tabel kebenarannya, tanpa mempedulikan nilai kebenaran dari proposisi-proposisi yang berada di dalamnya. Nah, dapat kita simpulkan bahwa tautologi tersebut semua nilainya benar. Nah, tautologi mempunyai persyaratan. Jika pada tabel kebenaran untuk semua pasangan nilai variabel-variabel proporsionalnya yang ada bernilai benar. Contoh tautologi, P dan Q. Jika P benar-benar salah-salah, maka Q benar-salah, benar-salah. P konjungsi Q benar, salah, salah-salah. Lingkaran P konjungsi Q salah, benar, benar-benar. P disjungsi lingkaran P konjungsi Q benar, benar, benar-benar. Kolom terakhir bernilai benar semua sehingga P disjungsi lingkaran P gabungan Q adalah tautologi. Tautologi ini dikenal sebagai hukum permusuhan jalan tengah atau excluded middle tertium nominator. Juga dikenal sebagai hukum non-kontradiksi. Membuktikan tautologi dapat menggunakan 3 cara, yaitu dengan tabel kebenaran, yakni bentuk persyaratan majemuk ini adalah tautologi bila kolom terakhir dari dalam kebenarannya berisi benar semua. Bentuk persyaratan majemuk itu diturunkan menjadi bentuk-bentuk lain yang ekuivalen, sampai akhirnya diperoleh bentuk yang sudah dikenal sebagai tautologi. Khusus untuk bentuk persyaratan majemuk yang berupa suatu ekuivalensi, salah satu berupa diturunkan menjadi bentuk-bentuk lain yang ekuivalen, sampai akhirnya diperoleh bentuk dari ruas lainnya. Dibahas lebih lanjut pada subbab penyederhanaan. Apa itu? Baiklah, itulah tadi apa itu tautologi beserta contoh pada tabel kebenarannya. Dan dalam tautologi ini ada juga terdapat kontradiksi. Nah, untuk bagian yang kontradiksi, saya persilahkan untuk teman saya Tirta untuk menjelaskannya. Kepada teman saya, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tirta Yulia Ananda, Stambuk A40120151. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang tautologi. Langsung saja saya akan menjelaskan tentang kontradiksi. Kontradiksi adalah kebalikan dari tautologi, yaitu suatu bentuk pernyataan yang hanya mempunyai contoh substansi yang salah, atau sebuah pernyataan majemuk yang salah dalam segala hal tanpa memandang nilai kebenaran dari komponen-komponennya. Contoh kontradiksi pada P dan Q. P benar-benar salah-salah, Q benar salah-benar salah, maka P konjungsi Q benar salah-salah-salah. Lingkaran P konjungsi Q salah benar benar-benar. P konjungsi Q, konjungsi lingkaran P konjungsi Q, salah, 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 salah. Kolom yang terakhir bernilai salah semua sehingga P gabungan Q, gabungan lingkaran P gabungan Q adalah kontradiksi. Kontingen adalah suatu ekspresi logika yang mempunyai nilai benar dan salah di dalam tabel kebenarannya, tanpa memperdulikan nilai kebenaran dari proposisi-proposisi yang berada di dalamnya. Perhatikan contoh kontradiksi pada kolom P gabungan Q. Nilai kebenarannya adalah salah dan benar, sehingga P gabungan Q adalah kontingen. Pada kolom kedua, P dan Q, P benar-benar salah-salah, Q benar salah-benar salah, maka P konjungsi Q benar salah-salah-salah. Video selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya Hijriah. Kepada teman saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hijriah, Stambuk A40120175. Saya akan melanjutkan materi tautologi yang telah dipaparkan oleh teman saya atas nama Tirta Yulia Ananda. Langsung saja, saya akan menjelaskan tentang materi ekuivalen secara logika. Dua proposisi dikatakan ekuivalen secara logika jika nilai kebenaran dari kedua pernyataan tersebut sama. Suatu ekspresi logika disebut ekuivalen logis apabila
ekspresi logikanya adalah tautologis, ekspresi logikanya adalah kontradiksi, dan ekspresi logikanya adalah kontingen, tetapi urutan T dan F pada tabel kebenaran tetap pada urutan yang sama. Contoh ekuivalen: negasi P atau negasi Q dan negasi P gabung Q. P benar-benar salah-salah, Q benar-salah, P konjungsi Q benar salah-salah, negasi P atau negasi Q salah benar-benar, negasi P dan Q salah benar-benar. Dari tabel di atas dapat terlihat nilai kebenaran negasi P atau negasi Q dan negasi P gabung Q sama dengan 1 T dan 3 F, begitu pula urutan kebenarannya, sehingga negasi P atau negasi Q ekuivalen dengan negasi P gabung Q. Untuk lebih jelasnya, teman-teman dapat melihat makalah kami. Selanjutnya, materi akan dijelaskan oleh teman saya atas nama Hijrah. Sekian dan terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Hijrah. Di sini saya akan membahas materi tentang modus. Modus terbagi atas beberapa cara untuk menarik kesimpulan dalam logika, yaitu modus ponens, modus tollens, dan modus silogisme. Modus ponens ditandai dengan adanya pernyataan majemuk implikasi dan pernyataan tunggal. Misalnya premis 1 atau diketahui 1 yaitu P maka Q. Premis kedua yaitu P, artinya tidak dapat digabungkan dengan Q. Konklusi atau kesimpulannya yaitu Q. Contohnya, premis 1, jika kamu ingin latihan soal, maka kamu akan mendapat nilai bagus. Premis kedua yaitu P. Kita kembali lagi ke premis 1. P maka Q. Berarti P-nya ditandai dengan kamu ingin latihan soal dan Q-nya ditandai dengan kamu akan mendapat nilai bagus. Sedangkan premis kedua yaitu P. Berarti kamu ingin latihan soal. Dan konklusi atau kesimpulannya yaitu Q. Berarti jawabannya kamu akan mendapat nilai bagus. Yang kedua yaitu modus tollens, ditandai dengan adanya pernyataan majemuk implikasi dan ingkaran dari pernyataan tunggal. Misalnya premis 1, P maka Q. Premis kedua yaitu negasi Q. Negasi bisa ditandai dengan kata bukan atau tidak. Konklusi atau kesimpulannya yaitu negasi P. Contohnya premis 1, jika kamu rajin latihan soal, maka kamu akan mendapat nilai bagus. Premis kedua yaitu negasi Q. Kita kembali lagi ke premis 1, yaitu P maka Q. P ditandai dengan kamu rajin latihan soal dan Q ditandai dengan kamu akan mendapat nilai bagus. Sedangkan premis kedua yaitu negasi Q, berarti kamu tidak akan mendapat nilai bagus. Konklusi atau kesimpulannya yaitu negasi P, berarti jawabannya yaitu kamu tidak rajin latihan soal. Selanjutnya, materi tentang modus silogisme yang akan dijelaskan oleh teman saya, Yuyun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Yuyun Putri Wahini Patigu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pada saat ini, saya ingin menjelaskan mengenai modus silogisme. Modus silogisme ditandai dengan adanya dua pernyataan majemuk. Misalnya, premis 1, jika P maka Q. Premis 2, jika Q maka R. Konklusi atau kesimpulan yang dapat kita ambil adalah jika P maka R. Jadi di sini jika P maka R. Contohnya, premis 1, jika kamu rajin latihan soal, maka kamu akan mendapat nilai bagus. Premis 2, jika kamu mendapat nilai bagus, maka kamu akan naik kelas. Konklusi atau kesimpulan yang dapat kita ambil adalah, jika kamu rajin latihan soal, maka kamu akan naik kelas.
Sama halnya dengan jika kamu rajin latihan soal, maka kamu akan naik kelas. Sekian. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi tentang kuantor. Kuantor adalah sebuah istilah yang menyatakan berapa banyak dari suatu objek dalam suatu sistem. Suatu kesimpulan dalam logika sering digambarkan menggunakan kuantor-kuantor sebagai berikut. Yang pertama, kuantor universal atau kuantor umum. Pernyataan, semua manusia adalah fana, dapat dinyatakan dengan untuk setiap objek, objek itu fana. Kata objek itu adalah sebagai ganti objek sebelumnya. Kata ini dinamakan variabel individual yang dapat kita ganti dengan lambang X. Sehingga kita peroleh untuk semua X, X adalah fana. Lebih singkat lagi, dengan cara pemberian simbol pada pernyataan tunggal, kita peroleh untuk setiap X, MX. Ungkap untuk setiap atau semua X disebut kuantor universal atau kuantor umum dan bersimbol A terbalik. Dengan simbol batu ini, kita dapat melengkapi simbolisasi atau pemberian simbol pernyataan umum pertama tadi dengan notasi AX, MX. Tanda A terbalik dibaca untuk setiap atau semua. Notasi lain daripada A terbalik adalah A. Bahkan ada pula daripada ahli yang tidak mencantumkan kedua simbol ini dalam menyatakan kuantor umum. Sehingga notasinya cukup dengan X, MX. Notasi AX, MX dibaca untuk setiap X, X mempunyai sifat M, atau untuk setiap X berlaku MX. Akibat adanya kuantor AX, maka MX menjadi kalimat tertutup atau pernyataan. Yang kedua, kuantor eksistensial atau kuantor khusus. Seperti halnya dalam menyusun ungkapan pernyataan umum pada kuantor umum di atas, kita pun dapat melakukan hal yang serupa untuk pernyataan sesuatu adalah fana. Dengan ada paling sedikit satu yang fana, ada sekurang-kurangnya satu yang fana, ada paling sedikit satu objek sedemikian rupa sehingga objek itu adalah fana. Ada paling sedikit satu X sedemikian rupa sehingga X adalah fana. Lebih singkat lagi dapat kita tulis, ada paling sedikit satu X sedemikian rupa sehingga MX. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlinda Saputri, Stambuk A40120153. Di sini saya akan menjelaskan mengenai negasi dari pernyataan berkuantor. Negasi dari pernyataan berkuantor terdiri dari dua macam, yaitu negasi berkuantor universal, biasanya kata awalnya adalah semua atau setiap, dan negasi berkuantor eksistensial, biasanya kata awalnya adalah beberapa atau ada. Berikut ini ingkaran dari pernyataan berkuantor universal. Ingkaran dari semua P adalah Q, yaitu beberapa P bukan Q. Contohnya, P, semua bilangan prima adalah bilangan asli, itu bernilai benar. Maka, negasi P, tidak semua bilangan prima adalah bilangan asli. Jadi jelas bahwa negasi P itu bernilai salah. Ingkaran dari pernyataan berkuantor universal adalah sebuah pernyataan dari berkuantor eksistensial. Berikut ingkaran dari pernyataan berkuantor eksistensial. Ingkaran dari beberapa P adalah Q, yaitu semua P bukan Q. Contohnya, P, beberapa bilangan prima adalah bilangan genap. Maka, negasi P, semua bilangan prima bukan bilangan genap. Ingkaran dari pernyataan berkuantor eksistensial adalah sebuah pernyataan berkuantor universal. Jadi, apabila dia eksistensial, maka negasinya adalah pernyataan berkuantor. Prinsip umumnya adalah, kalau negasi dari universal, maka awal kalimatnya berubah menjadi awal kalimat eksistensial, serta berlaku juga kebalikannya. Dan perlu memperhatikan nilai kebenarannya. Kalau pernyataan yang diungkapkan adalah benar, maka negasinya adalah salah. Begitu juga sebaliknya. Cukup sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang contoh-contoh dari masing-masing kuantor.
Untuk contoh yang pertama, kita akan menjelaskan tentang contoh dari kuantor universal atau kita sebut sebagai kuantor umum. Kuantor universal atau kuantor umum ini ditandai dengan simbol A yang terbalik, yang dapat kita baca sebagai semua atau beberapa. Kemudian kita masuk di contohnya. Misalkan X adalah bilangan real maka dari pernyataan ini, misalkan X adalah bilangan real. Di sini X ini adalah bilangan real. X ini jika kita gantikan dengan salah satu bilangan real, misalkan 1 pangkat 2, kemudian ditambah dengan 2, hasilnya pasti akan lebih besar dari 0. Jadi pernyataan ini kita sebut sebagai pernyataan yang benar. Ini adalah bentuk kuantor dari suatu pernyataan yang tertulis. Ini kita gunakan simbol-simbol sebagai penjelasan dari suatu pernyataan.